Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisyago Dia Zikra, kelas 10 IPS 3, nomor absen 35, dari SMA Negeri 100 Jakarta Timur. Saya akan menjelaskan tentang air freatis dan air arteris, dan juga 7 pola aliran sungai, dan juga yang ketiga itu zona sungai berdasarkan kedalamannya. Pertama-tama, apa sih itu air freatis? Air freatis adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air yang tidak jauh dari permukaan tanah. Air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya. Pada musim kemarau, jumlah air freatis berkurang. Sebaliknya, pada musim hujan, jumlah air freatis akan bertambah. Air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air. Ciri-ciri dari air freatis. Yang pertama, pada musim kemarau jumlah air berkurang, dan pada musim hujan jumlah air bertambah. Yang kedua, terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah, dan dapat diambil melalui sumur atau mata air tanah dangkal. Dan yang selanjutnya, apa itu air artesis? Air artesis adalah air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, di antara dua lapisan kedap air. Lapisan di antara dua lapisan kedap air tersebut disebut lapisan akuifer. Lapisan tersebut banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami air akan keluar ke permukaan. Air yang memancar ke permukaan tersebut disebut mata air artesis. Air artesis dapat diperoleh melalui pengeboran. Sumur pengeborannya disebut juga air artesis. Adapun ciri-ciri air artesis atau air tanah dalam ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian atas dan bawah memiliki kandungan air dibatasi oleh lapisan yang kedap air atau impermeable. Yang kedua, letak lapisan yang memiliki kandungan air berada pada daerah sinklinal dari sebuah formasi daerah lipatan. Yang ketiga, air artesis dapat memancar apabila memiliki tekanan yang kuat pada sinklinalnya. Sebaliknya, apabila tidak cukup kuat tekanannya, maka air akan mengalir naik seperti biasa. Yang keempat, air tanah dalam yang memiliki tekanan besar maka memiliki kemampuan untuk memancar ke permukaan tanah secara alami. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 7 pola aliran sungai. Yang pertama, pola aliran sungai radial. Apa sih itu pola aliran sungai radial? Aliran sungai radial itu mirip menjari, seperti telapak tangan dan jari. Aliran ini ada 2 macam, yakni radial sentrifugal dan radial sentripetal. Yang kedua, ada pola aliran dendritis. Pola dendritis ciri-cirinya adalah bahwa anak-anaknya sungainya bermuara pada sungai induk secara tidak teratur, yaitu membentuk sudut yang berlainan besarnya dan tidak tentu besarnya. Pola ini terdapat di daerah yang menunjukkan tidak adanya pengatur struktur. Pola ini sering terdapat pada bantuan horizontal atau mendatar. Garis merah menunjukkan arah aliran anak sungai menuju induk sungai. Induk sungai pada gambar berikut ditunjukkan oleh garis-garis warna biru yang lebih tebal.
sedangkan anak sungai ditunjukkan oleh garis tipis berwarna biru. Yang ketiga, pola aliran trellis. Pola aliran trellis yaitu sungai yang memperlihatkan letak yang paralel. Anak-anak sungainya bergabung secara tegak pada sungai yang paralel atau sejajar tadi. Pola ini terjadi daerah dengan struktur lipatan. Yang keempat, ada pola aliran rektanguler. Pola aliran sungai ini saling membentuk sudut siku. Pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda, ciri-cirinya adalah sungai induk dengan anak-anaknya sungainya membelok dengan membentuk sudut 90 derajat. Pola aliran ini terdapat di daerah patahan. Yang kelima, ada pola aliran anular. Pola aliran ini merupakan pola aliran yang semula merupakan aliran radial sentrifugal. Selanjutnya muncul sungai subsekuen yang sejajar, sungai obsekuen dan resekuen. Pola aliran ini terdapat di daerah dom stadium dewasa. Yang keenam, ada pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian, seperti puncak gunung api atau bukit intrusi. Bentangan alam kubah atau domes dan lakolit juga menghasilkan pola aliran radial. Yang ke-8 ada pola aliran radial Yang ke-7 ada pola aliran radial sentripetal. Pola aliran sentripetal adalah pola aliran di mana aliran sungainya mengalir ke suatu tempat berupa cekungan atau depresi. Pola aliran ini berlawanan dengan pola aliran radial. Nomor 3. Nah, di nomor 3 ini saya akan menjelaskan zona laut berdasarkan kedalamannya. Kedalaman dasar laut di setiap wilayah berbeda-beda. Biasanya laut yang berdekatan dengan benua lebih dangkal daripada yang di tengah laut. Adapun tingkat kedalaman laut dapat kita bagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Zona litoral atau zona pesisir. Zona litoral atau pesisir merupakan daerah pantai yang terletak di atas garis pasang naik dan pasang surut. Pada saat terjadi air pasang, maka akan tergenang air, dan pada saat terjadi surut, maka akan kering. Yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Sebuah laut dapat dikategorikan ke dalam zona neritik apabila memenuhi syarat berikut. 1. Bagian besar laut mencapai kedalaman 200 meter. Sinar matahari masih dapat tembus hingga ke dasar laut. 3. Pada zona ini banyak bintang dan tumbuhan laut, sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia. Yang keempat ada zona mesopelagik. Zona mesopelagik merupakan zona laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Yang kelima ada zona batial atau wilayah laut dalam. Zona batial merupakan zona laut dengan kedalaman 1000 sampai 2000 meter dan memiliki lereng yang curam. Pada zona ini matahari tidak mampu tembus ke dasar laut. Yang keenam ada zona abisal, wilayah laut yang sangat dalam. Zona abisal merupakan laut yang memiliki kedalaman antara 2000 sampai 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sangat besar dan suhunya sangat rendah. Selain itu, tumbuhan dan binatang laut yang hidup sangatlah terbatas. Dan yang terakhir ada zona hadal atau wilayah laut yang paling dalam. Zona hadal atau laut yang paling dalam adalah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut atau lubuk laut. Nah, berikut ini ada contoh dari gambar
zona kedalaman laut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.